Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultur Ramadan hanya di Al-Hashimiyah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, para pemirsa sekalian LH TV yang insyaallah selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai pada saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang begitu berlimpah, nikmat yang begitu banyak, sehingga andai kita menghitungnya, sungguh kita tidak akan mampu menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, kepada teladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang setia mengikuti jejaknya sampai akhir hayatnya, sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah beberapa hari sudah kita lewati bersama untuk menjalankan ibadah, yaitu ibadah puasa, yang mana puasa ini merupakan satu ibadah, satu di antara rukun Islam yang perlu, yang wajib kita lakukan, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa menjalankan. Beberapa hari sudah kita melewati bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah sampai detik saat ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menjalankan ibadah puasa ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang puasa, maka kalau kita bahas dari segi bahasa, bahwa puasa itu bahasa Arabnya adalah as-saum. As-saum itu dari segi bahasa bermakna al-imsak, yang artinya menahan. Menahan apa? Tidak lain adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri. Adapun yang membatalkan puasa ini, ada yang membatalkan dari segi zat atau dari segi aini, ada juga yang dari segi maknawi. Sesuatu yang membatalkan puasa dari segi aini, yang secara zahirnya, maka itu sudah jelas, banyak yang sudah kita ketahui bersama. Di antaranya adalah memasukkan segala sesuatu ke dalam rongga mulut kita, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Makan, minum, itu contohnya, itu semua bisa membatalkan puasa kita. Sedangkan ada sesuatu yang bisa membatalkan puasa atau bisa disebut membatalkan pahala puasa. Apa saja itu? Kalau yang membatalkan puasa mungkin kita semua sudah tahu. Memakan, minum, atau aljima, itu semua sudah jelas kita ketahui bersama. Tapi ada di sana
satu perbuatan yang mungkin tanpa kita sadari secara zahir kita masih berpuasa, tapi secara batin mungkin kita masih berpuasa tapi puasa kita mungkin sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang pahala puasa, maka baiknya kita membahas tentang masalah niatnya. Kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang beriman, mestinya kita benar-benar menjalankan puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena yang lain. Karena sesungguhnya di dalam puasa itu sendiri banyak sekali hikmah yang tersimpan, banyak hikmah yang ada di dalam puasa itu, baik itu untuk kesehatan jasmani kita ataupun untuk kesehatan rohani kita. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita jalani puasa ini dengan tulus, ikhlas. Kita lihat pada niat kita. Sudahkah kita benar-benar menjalankan puasa ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita menjalankan puasa ini semata-mata hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Jika memang puasa kita benar-benar didasari oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh puasa kita memiliki kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berfirman, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa saja yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan didasari iman serta mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itulah sebuah kabar gembira. Kabar gembira yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan untuk kita yang melaksanakan puasa. Kemudian selain daripada itu saudaraku yang dirahmati Allah, Allah juga memberikan kabar gembira. Dalam hadis qudsi disebutkan katanya bahwa sungguh puasa itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan Allah lah yang akan memberikan ganjarannya secara langsung. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan katanya, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan anak cucu Adam, setiap amalan manusia itu untuk dirinya sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah kata Allah yang akan memberikan balasan bagi mereka yang melaksanakan puasa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adakah di kalangan orang-orang muslim yang boleh untuk tidak berpuasa? Ada. Mereka yang boleh untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, setidaknya ada beberapa orang. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Yang pertama adalah faman kana minkum maridun, siapa saja di antara kalian yang mungkin dalam keadaan sakit, maka orang-orang yang sakit ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan sampai ia sembuh. Aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yang keduanya adalah mereka yang melakukan satu perjalanan sebagai musafir, mungkin melakukan perjalanan jauh sehingga hal ini bisa memberatkan dia untuk melaksanakan puasa, maka mereka boleh untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Selain daripada itu, di lanjutan daripada ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang mungkin merasa berat
Siapa saja mereka yang merasa berat untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, maka boleh juga mereka tidak melaksanakan puasa itu. Siapakah orang yang keberatan untuk melaksanakan puasa itu? Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rukhisa li syaikhin kabir, rukhisa li syaikhil kabir." Diberikan keringanan bagi mereka yang sudah tua renta, diberikan keringanan bagi mereka orang-orang yang sudah berumur renta yang tidak mampu untuk menjalankan puasa. Akan tetapi di situ, di dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, ada gantinya. Wa yut'im an kulli yaumin miskina. Di setiap harinya dia harus memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wala qada alaih, dan tidak ada qada bagi mereka. Artinya, saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa di sini di dalam ayat yang tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 yang boleh untuk tidak melaksanakan puasa. Yang pertama adalah orang yang sakit. Yang kedua adalah orang yang berada di dalam perjalanan. Kemudian yang ketiganya adalah orang yang sudah berumur yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Selain daripada itu masih ada lagi. Contohnya yang lain adalah anak kecil. Anak kecil yang belum balik maka baginya boleh untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena di antara syarat kewajiban berpuasa adalah al-aqil atau al-baligh. Al-baligh dia harus sudah balik baru dia mendapatkan kewajiban untuk menjalankan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah al-aqil, orang yang berakal. Artinya berarti dari syarat ini bahwa orang yang tidak berakal, dengan kata lain orang yang gila, maka dia tidak wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Selain daripada itu, bagaimana dengan orang yang mungkin sedang hamil, sedang menyusui, sedang haid, sedang nifas? Haid dan nifas sudah jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan seorang wanita yang sedang haid, yang nifas untuk tidak berpuasa. Sudah jelas. Tapi dia harus mengkodoknya di luar daripada bulan suci Ramadan. Kemudian bagaimana dengan orang yang sedang menyusui atau dengan orang yang hamil? Jika dia orang hamil ini merasa takut memberikan satu mudarat terhadap anak yang disusuinya, dia khawatir memberikan mudarat dari puasa itu kepada dirinya atau kepada anak yang disusuinya atau kepada janin yang ada dalam kandungannya, maka pada saat itu dia boleh untuk tidak berpuasa. Sebagai gantinya dia harus mengqadha di luar daripada bulan suci Ramadan. Dan menurut pendapatnya Imam Syafi'i di situ, bagi orang yang sedang hamil ataupun orang yang sedang menyusui, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Akan tetapi kalau dia takut terhadap dirinya dan takut terhadap mudarat terhadap dirinya dan terhadap anak yang ada dalam kandungannya atau anak yang disusuinya, maka pada saat itu maka dia harus membayar qadha di luar daripada itu. Tapi kalau dia hanya takut terhadap dirinya saja, khawatir ada mudarat terhadap anak yang ada di kandungannya, hanya itu saja, maka dia harus membayar qadha di luar bulan Ramadan. Selain daripada itu, dia juga harus membayar fidyah. Di setiap harinya dia harus memberikan makan satu orang miskin. Demikian juga pendapatnya Imam Malik. Sementara pendapatnya Imam Hanafi di dalam kitab Ibanatul Ahkam disebutkan bahwa hanya qadha saja, tidak wajib fidyah. Dia boleh untuk mengqadhanya saja, sementara fidyahnya tidak perlu. Lalu kapan membayarnya? Sedangkan waktu menyusui itu biasanya sampai 2 tahun.
Sesuai dengan fatwa Azhar, fatwa ulama-ulama Azhar disebutkan katanya bahwa untuk mengqadha itu tanpa batas. Kapanpun maka pada saat itu dia tetap wajib, punya kewajiban untuk mengqadha puasa Ramadan di luar daripada bulan suci Ramadan itu. Ala kulli hal, semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, sehingga kita bisa mempersembahkan puasa kita kepada Allah dengan puasa yang memiliki kualitas. Sampai saat ini kita mungkin masih banyak melihat saudara-saudara kita yang belum terbuka hatinya untuk berpuasa. Tapi sungguh semoga dengan kultum yang singkat ini kita semua bisa memahami bahwa orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa itu bukan berarti boleh secara mutlak, akan tetapi mereka boleh untuk tidak berpuasa di bulan itu, sementara dia masih punya kewajiban untuk membayarnya di bulan yang lain. Kecuali siapa saja, kecuali mereka yang sakit, yang tidak punya harapan untuk bisa sembuh, atau mereka yang sudah sepuh, yang sudah tidak punya kekuatan untuk berpuasa, maka pada saat itu dia boleh untuk tidak berpuasa, tapi sebagai gantinya dia harus membayar fidyah. Dengan demikian maka kita semuanya semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa benar-benar mengerti tentang fiqhus siyam, tentang fikih puasa, sehingga puasa kita benar-benar kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.